Jumpa lagi di RBU TV. Ini yang ditunggu-tunggu ya, rekomendasi TWS akhir tahun 2025 bareng sama Fernanda. Ini rentang harga berapa kalau sekarang? Rentang harga Semua kayaknya ya. dari 4 juta ke bawah lah. 4 juta ke bawah. Oke, sebelum kita mulai ya, cek dulu disclaimer yang satu ini. Nah ini kita mulai nih, tapi tadi disclaimer kan tertulis. Ya. Lo ada mau kasih rambu-rambu dulu kan nih? Ada rambu-rambunya nih ya. Yang pertama nih sebenarnya di luar negeri mungkin teman-teman sering ngeliat di YouTube juga ada beberapa TWS yang oke-oke. Seperti contohnya kayak Technics, OnePlus, Google Pixel Buds. CMF, CMF masuk gak sih? CMF masuk. Cuma kita nggak ada sampelnya aja. Cuma untuk brand-brand tersebut yang memang tidak ada resminya di Indo, itu tidak kita bahas ya, karena tidak dijual resmi di Indonesia. Ntar kalau rusak gimana? Bingung garansinya kan? susah. Garansinya susah. Kan? Kita bahas yang resmi di Indo. Ya, walaupun ganti baterai juga susah sih emang. Dan pokoknya yang jelas-jelas aja PT-nya di Indo. Kita mulai dari harga yang termahal. Yang paling atas dulu. Nggak mahal sih bro. Tertinggi. Salah. Tertinggi. Kalau mahal kan nggak layak beli. Ya betul. Oke, yang kelas atas ada apa aja nih? Kelas atas yang lagi hype banget, banyak pro kontranya, itu ada AirPods Pro 3. Kontra gue. Oh, kontra ya? Gak pakai iPhone soalnya. Ada MacBook loh. Ada MacBook tapi. Ini AirPods Pro 3 di Indonesia tuh harganya sekitar 4,7, 4,6. Bagusnya itu lumayan banyak, yang mana TWS lain belum bisa bikin lah. Banyak banget. Yang sebelumnya aja udah banyak kok sebenarnya. Yang salah satunya itu mikrofonnya. Mikrofon, itu hebat. Mikrofon voice isolationnya tuh bisa nyala kalau connect ke iOS 26 ataupun iPhone apapun yang iOS 26. Itu mikrofonnya bagus banget, satu ekosistem, noise reductionnya jernih, bagus, close to clip-on mic lah. Iya, emang keren banget. Terus ANC-nya juga udah mulai sekedap Bose dan Sony, cuma ya after 1 jam masih agak bikin pusing dikit lah. Iya. Itu dari yang sebelumnya juga udah begitu sih sebetulnya, udah lumayan kenceng di ANC-nya. Betul. Gitu. Cuman itu juga yang membuat gue tuh, ini salah satu idaman gue sebetulnya kok. Kalau bicara kontra, cuman karena gue nggak bisa, bukan gue nggak mau ya, karena gue nggak bisa pakai iPhone harian aja, jadi gue kontra gitu. Jadi kepengen beli ini tapi nggak nyambung kan, gitu. Nggak. Ya itu kekurangannya juga, ya apa ya, pengaturannya nggak bisa diatur kalau nggak pakai Apple devices. Iya, dia harus pakai Apple devices. Dan nggak ada custom EQ, dan mostly suaranya cenderung agak bright. Treble. Jadi ya itu nggak bisa terlalu dibenerin. Tapi sebagai lifestyle gadget ini bagus banget, masih bagus. Technicalities-nya bagus, walaupun dia sebetulnya ya buat penggunaan agak sulit. Tapi ini bagus. Next, ada update dari Bose. Tahun lalu ada Bose Quad Comfort Earbuds Ultra yang pertama, ini yang kedua, second gen. Warnanya juga cakep ya, ada warna plum yang ini. Ini juga wishlist gue buat traveling. Enaknya kalau pakai Bose itu selain kedap, dia ya tidak terlalu nyedot lah ya. Iya. Beda. Gue nyobain berapa kali Bose ini buat traveling. Memang kalau di pesawat itu karakternya beda. Pas dia ngeredam ANC itu, pakai ANC itu beda karakter yang lain. Yang lain emang ngebantu ya. ANC apapun sebetulnya akan ngebantu dalam pesawat gitu. Cuma ini tuh beda aja gitu. Kan gemuruhnya pesawat tuh beda. Gitu ya? Dia rapih, gemuruhnya beda. Dan dia punya kayak apa sih, ear tips tambahan gitu di sininya tuh yang bikin nyaman aja sih. Ya, nyangkutnya sama bikin makin kedap juga, ngebantu bikin kan? kedap. Dia mikirin di dalam pesawat seperti apa. Ear plug doang nggak cukup nih, ear tip doang nggak cukup. Mesti ada sesuatu yang nyantel. Karena yang paling mengerikan dalam pesawat adalah lo dengerin pakai ginian nih, ANC udah enak nih, ketiduran dong. Naik yang 6 jam, 7 jam gitu. Lo ke Jepangan 7 jam tuh, ya kan? Ketiduran, bangun-bangun, mana yang sebelah? Oh itu horor. Itu horor. Jangan sampai. Temen gue udah kena AirPods. Hilang sebelah. Horor itu Pak. Susah itu kalau itu horor. Makanya ada cantelan itu, artinya mengerti ini mau dipakai di mana. Ngegrip lah. Iya, dia ada gripnya gitu. Terus mikrofonnya juga sudah improve dari yang generasi pertama. Cuma dari segi suara kurang lebih masih sama V-shape ngebas. Masih oke lah. Bukannya paling hebat lah buat mikrofon, tapi udah improve. Udah improve lah.
Kemudian yang drivernya paling beda. Ini beda sendiri sih. Beda sendiri. Cuma jujur gue belum pernah nyoba. Sennheiser Momentum Wireless 4. Ya ini drivernya clean, jernih, dan banyak clarity treble-nya tuh lebih di-push lagi lah. Tapi kekurangannya mikrofonnya. Ya, dari dulu kan masih tolong Sennheiser boleh kali ya. Tapi mic-nya diberesin gitu. Garansinya 2 tahun. Nih, ya tapi kalau mic-nya berantakan terus ya. Ya kali emang suka pakai TWS tapi nggak suka teleponan pakai TWS bisa. Belinya gimana Pak kalau nggak suka meeting Pak? Pakai loudspeaker. Oh iya yang model-model begitu ya. Bisa, masih bisa. Oke. Terus apa lagi nih? Udah sisanya sih itu di kelas berapa sih itu? 4 juta tapi udah Sennheiser kayaknya udah turun ke 3,9an gitu. Oke, kita turun ke yang berikutnya berarti. Nah, yang tadinya 3 juta. Tadinya 3 juta. Harusnya tadi ini temenannya sama yang tadi nih. Nah, tiba-tiba dia nyemplung turun nih jatuh. Di harganya. Berapa sih? Ini sekarang 2,7, 2 komaan lah. Iya, tapi di atas 2,5 kayaknya. Kalau di resminya ya. Iya, kalau nggak dapat voucher di atas 2,5. Nah, ini masalahnya voucher mendekati 12. Mungkin nanti turun lagi. Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Nah, kalau ini Pro-nya gua harian. Daily driver Kalau ini simply cuman karena mic doang. Mikrofonnya bagus banget. Kalau pernah lihat live streamingnya Om Deddy di luar negeri pakai ini doang. Pakai ini doang ya. Ini doang. Mikrofonnya bagus across all Android devices. Jadi walaupun pakai Samsung, mau pakai Vivo, mau pakai apa, mikrofonnya bagus tetap. Ya, ada tapinya nih kalau buat mikrofon. Apa? Ada tapinya. Kalau kalian pakai Samsung emang paling beres kan buat settingan segala macam. Tapinya buat siapapun yang mungkin berusaha untuk nge-review ini atau ngetes ini dan berusaha untuk ngerekam dan pengen tahu ENC-nya pas lagi ngerekam video, lupakanlah. Nggak akan bisa kalau pakai Samsung. Mati ya? Mati. Dia hanya hidup kalau kita pakai buat nelpon, WhatsApp, bahkan video call gitu ya. Video call mau pakai yang isolationnya yang kemarin tuh cuma pakai cloud doang. Bisa. Tapi coba deh pakai kameranya. Nggak jalan. Tapi kayaknya sekarang abis itu udah ada update berapa? Udah nyoba lagi. Tetap nggak bisa. Dia nggak mau ngasih. Makanya gue pernah minta sama Samsung, kasihlah switchnya. Nah ya biar bisa on and off. Iya on off udah gitu. Dan itu ke copy sampai ke Buds 3 FE gitu juga sama. Makanya semua review Buds 3 FE nggak ada yang bilang ENC-nya bagus. Suara masuk semua bilangnya. Ya. Kita pas tes musik hilang. Oke. Ini bedanya di sama dia transparansinya masih paling lolos sih. Ya, gua pakai. Transparan. Tapi kok berasa setelah update agak sedikit berkurang ya. Karena menurut orang agak kekencangan tapi bisa diatur sih. Iya bisa diatur. Bisa ininya kelolosan suaranya. Ini masih bagus, masih oke dan sudah turun harga. Terus ada sebenarnya ada Sony WF-1000 XM5 juga udah turun. Sama itu turun juga. Itu harusnya kumpul di atas kan. Dulu banget kayaknya 4 juta deh. Iya, 3 berapa. Kumpul di atas mestinya itu. Sekarang sudah dia ya. 2,9, 2,8. Menurut lo dua brand ini bikin masalah gak sih? Masalah gimana nih? Sony sama Samsung. Ini doyan banget bikin masalah nih. Turun harga. Iya, 1 tahun turun. XM6 kemarin ya, headphone WF-1000 XM6 launching 7, yang dibeli XM4. Oh iya. Yang laku XM4 karena turun harga jauh banget, ya kan? Ya kalau pengen tahan-tahanan sampai tunggu harganya jatuh ya enggak masalah. Bisa aja. Tapi harga XM5 sekarang lagi seksi banget. Dia 2,8an, ANC-nya masih bagus, rapih, enggak bikin pusing dan dia kalau lu enggak suka Bose yang mungkin rasanya terlalu penuh. Gede gitu, ini dia lebih kecil. Cuma kekurangannya ear tipsnya foam aja. Itu mesti eksperimen sama ear tips ya. Kalau cocok ya cocok. Gitu. Tapi kalau cocok ya setahun ntar pecah. Retak-retak dia. Bukan foamnya doang, bukan XM-nya, bukan XM5-nya. Tapi kalau ear tips mah sebenarnya bisa dikulik. Iya, makanya bisa. Itu ada seninya sendiri. Ngulik ear tipnya XM5 tuh ada sendiri. Ada. Mulai dari XM4 yang mulai ya. Ya XM4, XM5 tuh sama tuh kelakuannya. Replaceable lah seenggaknya. Ya, replaceable. Harusnya banyak apa ya, third party-nya. Third party, betul. Jajar. Kemudian masih Sony juga, ada Sony LinkBuds Fit. LinkBuds Fit. Nah, ini drivernya sama dengan XM5, cuma dia
desainnya tuh beda. Biasanya tuh nozzle-nya lebih masuk ke telinga. Ini agak lebih narik, lebih keluar. Nah, jadi dia kesannya lebih enteng, lebih ringan juga. Apa OS banci atau gimana nih? Terus pengennya nggak terlalu intrusif sebetulnya iya, kan. tapi memang mungkin buat cewek-cewek yang mau nyobain TWS, termasuk istri gue suka banget pakai ini. Oh, okay. Karena ringan dan fittingnya tuh goyang masuk. Kebanyakan banget yang begitu soalnya. Apalagi kalau udah pakai hijab tuh kan ketekan lagi ya. Pengen terlalu ketekan, ya bisa ambil Lingbuds Fit ini. Cuma karena dia ear tipsnya silikon, ini sebenarnya lebih nyaman dari rata-rata orang. Biasanya sih lebih nyaman silikon daripada foam. Cuma jadinya agak lebih berat dikit suaranya. Lebih berat dikit. Gampang lah, di EQ aja kan bisa kan? Di EQ bisa. Di EQ aja bisa. Gitu. Itu kadang-kadang suka bingung loh. Ini kita intermezzo dikit ya. Orang review kayaknya reviewnya di default. Wah ini bosnya gede, ini gini-gini. Bisa di EQ bro. EQ. Nah, mestinya yang dicek lagi adalah pas di EQ nurut apa enggak gitu kan. Karena biasanya beberapa titik EQ itu ada brand yang ngasih EQ-nya 5, ada yang 10. Iya, ada 5 ujungnya enggak kena. Ya, ujungnya kena, dia cuma ngasih sampai 16, tapi ternyata yang problem di 8 kHz gitu misalnya. Ya, kayak gitu bisa. Itu banyak. Jadi hati-hati ya kalau review kadang-kadang suka enggak kebahas itunya tuh. Ada kayak Sony. Lu geser-geser berubah karakternya. Apanya nih? EQ digeser-geser bisa lumayan berubah, lumayan. Sangat signifikan dia. Dia nurut banget soalnya. Next, ada apa lagi kita? Next, kita ke Sennheiser dulu ya. Sennheiser lagi. Accentum Wireless 2 yang punya fitur baterai protection. Itu menarik tuh. Ya, 80%. Ini sesuatu yang harusnya dikopi kemana-mana. Iya nih, tahun ini malah belum lihat. Iya, belum ada yang lain yang pakai ya. Ini dari 2024 ya kalau nggak salah. Iya loh, yang punya handphone, yang bikin handphone apalagi itu rata-rata udah punya limiter. Ya kan limit. Ada limit, limitas iya. Kenapa TWS Samsung? Kenapa TWS-nya nggak bisa? Karena Samsungnya udah bisa. Ya, gitu. HP-nya udah bisa. HP-nya udah bisa. Bahkan nggak ada pilihan gini loh di beberapa HP kayak Samsung gitu ya. Bisa kalau di charge dia ngecas sampai 100, abis itu dia tidak akan ngecas lagi kalau selama dia turun di 90. Cut off gitu ya. Iya, dia cut off selesai gitu. Itu kan lebih aman buat. Betul. Ini kan kadang-kadang ya kalau punya 2-3 tuh ya, kita cas terus ketinggalan 2 hari. Masih nyolok gitu kan. Pulang-pulang cobain lagi udah berantakan. Takut over aja gitu. Iya, kan. takut kelamaan trickle. Kalau over mungkin hari gini enggak ya, tapi trickle terus dia. Ya rusak juga baterainya. Sama aja, cuma lebih lama aja rusaknya. Nah ini bedanya dengan Lingbuds Fit, dia lebih masuk lagi ke telinga. Nah, dan kalau suara sih aman aja sih, balance aja, banyak low mid tapi tetap bisa di EQ. Oh ini banyak low mid ya? Dan dia garansi 2 tahun. 2 tahun? Masih. Sennheiser ya? Sennheiser. Oke. Accentum. Next. Nah ini counternya Sennheiser. Kalau Sennheiser banyak nge-stringnya, banyak low midnya. Ini dia agak warm, banyak bass sama upper mids. Klasik. Bose. Klasik Bose. Tapi gue lebih suka ini dari Bose yang ultranya. Karena menurut gue lebih ini sedikit lebih balance. Ini gue ngeliat itu masih ada kepedihan di hati gitu. Kenapa? Punya gue kan mati baterainya. Ya. yang lama. Yang pertama. Kagum sih pertama kali coba. Ada ya pertama kali coba. Ini kok langsung beres ya gue bilang. Ya. Nggak ada komplain. Nggak ada komplain lah. Ada mungkin gue pengen ini sedikit tapi enggak lah gitu. Enggak. Baru dipakai setengah jam doang udah ngikut semuanya gitu. Ya, aman. Gitu. Udah aman. Buat nonton aman. Dengar musik aman. Buat ngapain aman. Bose banget. Ya. Dan dia aplikasinya terpisah justru dari yang Bose pada umumnya. Jadi dia agak eksperimental ngasih EQ 5, biasanya Bose cuma ngasih EQ 3. Iya. Dan ANC-nya decent banget, bisa bersaing sama XM5. Ini juga bagus. Kalau ANC iyalah. Dia yang bikin. Betul. Banyak ada tahu nggak sih Bose yang start bikin ANC gara-gara buat pesawat. Aslinya kan headphone buat pilot. Iya. Terus dibikin buat consumer. Jadi ya namanya juga pioneer ya. Iya. ANC-nya selalu bagus. Walaupun nanti dibilang kata, wah secara teknis ini kurang begini. Ntar dulu, cobain dulu jadi pesawat. Rapih dia, beda. Dia tahu lah. Ini apa nih? Nah ini speaking of ANC, ini ANC yang cukup nyedot. Ini AirPods 4 ANC. Iya. Ini nggak pakai karet ya, ini half in ear. Ya, itu sebabnya dia nyedot. Nyedotnya berusahanya jadi lebih extra effort deh. Iya, extra effort, lebih narik lagi karena dia nggak kebantu silang ear tips kayak yang Pro-nya. Jadi menurut gue ini lebih pusing dari yang Pro-nya. Jadi ini agak susah. Ini nggak nyampe 15 menit, pusingnya lumayan berasa sih. Tapi mikrofon bagus. Nah ini rekomendasi dari dia ya. Kalau gue tidak berani rekomendasi ini, kenapa? Kalau gue pakai jatuh. Nah sama gue juga. Cuma gue juga lebih suka yang kayak Pro gitu lah, yang ada ear tips. Cuma pasti akan ada audiens selalu yang butuh half in ear ya. Half in ear. Gue masalahnya cuma itu doang sih. Gue bukan gak suka sama half in ear. Gue gak suka sama jatohnya. Oh ya, efek jatuh. Iya, kegedean. Banting. Ya karena gak ada ukuran kalau half in ear. Iya gak ada ukuran. Ya. Dan kalau gue sih lebih saranin yang
non ANC-nya lah lebih murah. Sekalian aja gitu. Sekalian. Next ini sebenarnya tak kuduga. ini juga agak hype, jadi menurut gua mesti dibahas ya. Xiaomi Buds 5 Pro, dia ada Wi-Fi dan Bluetooth. Gua ngerasa nggak ada terlalu perbedaan yang signifikan sih dari Wi-Fi dengan Bluetooth. Malah ada beberapa HP yang agak keganggu. Mungkin ketabrak Wi-Fi-nya atau gimana. Wi-Fi-nya nggak dual band. Nah itu Wi-Fi nggak dual band. Transmitternya nggak bagus. Ya. Gue stick ke yang versi Bluetooth aja. Mikrofonnya cukup oke, suaranya not bad, dan rata-rata ini Xiaomi Buds 5 maupun pesaingnya seperti Huawei FreeBuds 4 Pro itu kurang lebih mikrofonnya bagus-bagus lah, brand-brand HP ya. Cuma tonalnya masih agak bright dikit aja. Ini sebetulnya yang Wi-Fi kalau udah bisa jalan seperti yang disaranin sama Qualcomm, menarik. Gimana tuh? Dia connect-nya nggak via Bluetooth tapi via Wi-Fi. Jadi lu taruh handphone lu di kamar, lu pindah ke dapur, selama router lu nyambung, Wi-Fi-nya nyambung terus. Oh, walaupun jauh gitu. Iya, dan lewatnya situ, gitu loh. Implementasi yang menarik kalau itu. Nggak ke HP-nya kan Wi-Fi-nya. Dia ke HP juga. Ke HP juga. Jadi kan lewat router ke HP. Iya, tapi nggak Wi-Fi dari TWS direct. Nggak direct ya, gitu. Jadi selama kesambung sama jaringan Wi-Fi yang sama, dia nyambung terus. Itu bisa beda lantai. Itu bisa beda lantai. Buat yang ada mungkin tinggal di kos-kosan gitu ya, atau ada rumahnya lantai 2 gitu kan. Lantai 2 kan nggak selalu harus rumah orang kaya ya. Kadang-kadang rumahnya cuma 40 meter dibikin lantai 2 juga bisa gitu kan. Taruh HP di atas, tiba-tiba ada tok paket. Ini lagi nelpon nih. Kan repot urusannya kan. Putusin dulu, HP lagi dicas. Tadi matiin dulu. Nah itu bisa ditinggal tuh HP-nya tuh, turun ke bawah ngambil paket sendiri bisa. Manfaatnya seperti itu. Iya, manfaatnya kurang lebih seperti itu. Tapi ini belum, sayangnya ini belum. Hopefully akan ada. Ya, hopefully nanti akan ada. Oke, next ada apa? Tadi udah 2 juta ish, sekarang kita under 2 juta, 1 juta ke 1 koma. 1 koma ini bahaya ya. Bahaya. Hati-hati ya. 1 koma yang dicek di sini adalah 1 koma yang realnya 1 koma. Ya. Karena banyak yang 2 koma kecil bisa masuk ke sini nih. Karena retail price-nya dibilang 2,1 gitu kan. Ternyata dicoret ke 1 koma gitu kan. Sementara yang 1 komanya retail price kadang-kadang jatuhnya 900. Betul. 800 bisa gitu. Bisa berkurang. Ya, jadi ini sementara real nih. Sementara ini kita lihat di awal Desember ini di 1 koma real di marketnya. Kalau dia mau banting kita nggak tahu deh nanti. Ada apa nih kita? Yang pertama yang paling lagi hype baik di US, Japan, Europe juga ada Irfan Air Pro 4 Plus. Irfan Air Pro 4 Plus ini upgrade dari Irfan Air Pro 4, dia nambah 1 balancer launcher. Ada juga kotaknya di sini ya. Garansi 2 tahun, custom EQ, mikrofon juga improve. Nggak cuma kotak dong. Nggak cuma kotak, ada isinya. Soundstage dan imagingnya keren banget untuk budget 1 juta. Udah mulai bisa nyentuh slightly yang 2 jutaan lah. Cakep. Kekurangannya mungkin ANC sama transparansinya nggak se-amazing Bose, Sony ini, dan lain-lain. Ingat ya, ini baru keluar di 1 koma. Ya kan? Ini baru keluar 1 koma. Perhatikan harganya di toko online. Apakah dia di drop dengan voucher kalian? Ada sih. Karena pernah kemarin lihat ini tembus di bawah 1. Oh, itu yang Pro biasa kali. Ini yang Plus. Iya. Oh, palingan sebentar doang gitu. Fluk yang kayak biasanya tuh buat pancingan, biasanya dikasih buat kayak 10 unit pertama. Iya, 10 unit pertama. Gitu. Siapa tahu kalau dapat 10 unit pertama kan ya ini standby aja ya. Keranjang. Dan buat yang nyobain ini, kalau pengalaman gua ya kemarin buka, jangan menyimpulkan apa-apa di 1 jam pertama atau 2 jam pertama. Ya. Jangan menyimpulkan apa-apa di situ. Berubah. Ada masa burn in. Ada masa sedikit, ada masa burn in dikit gitu. Gue pertama kali coba, masa sih kayak begini? Gue diemin dulu sebentar, pakai lagi. Oh bener. Ya. Sebentar aja, sebentar. Sebentar jangan lama-lama, tapi 100 ada jam nih. Gitu enggak. Sampai ada harus nyetel YouTube yang ini nih for burning headphone. Bunyi cok, lama gitu. Enggak usah. Ini tapi menarik ya, dia punya LDAC, punya aptX lossless ya. Fleksibel apapun HP kalian pasti hopefully kompatibel. Biasanya kalau buat gue yang beda dari yang sebelumnya sih bass ya. Bassnya. Gue lebih suka karakter bass yang ini. Karakter bass ini lebih mirip sama yang I-nya dia. Yang menurut gue tuh improve banget. Lebih impactful ya. Iya, beda aja bentuk bassnya tuh nggak apa ya? Ya lebih enak lah. Ya, dan yang 4 biasa menurut lo agak
kurang nonjok. Kurang asik, kurang apa ya? Kurang bulat kali ya. Iya. Kurang bulat. Memang dia agak slightly lebih neutral begitu loh, nggak bisa sama sekali kalau keluar bunyi bass yang kayak begitu nggak dapet dia. Ya, dia pakai 2 driver jadi treble-nya satu dia bisa. Dynamic-nya bagus juga buat. Makanya dapat karakter dua-duanya. Ini sih oke banget. Ini oke banget. Kemudian pesaingnya, ini bentuk kacang. Ada Soundpitch H3. Soundpitch H3. Driver 3. Jadi 2 balancer amateur dan 1 biasa suka jadi masalah gak sih driver 3? Ya jadi ngerapihinnya susah. Iya. Memang itu kekurangannya. Tapi dia separasinya jelas, separasi lebar jelas, banget dan subbassnya juga dalam, bulat banget ya. Ini kalau yang suka bentuk kacang pengen teknikalitas bagus ya itu. Cuma kekurangannya tadi crossover sama rasa-rasa plastik kurang nyatu gitu deh. Nah itu kadang-kadang sih masalahnya kalau 3 tuh suka punya masalah situ. Bentuk kacang juga bisa punya masalah di mikrofon kan. Ya, karena lebih jauh ke belakang. Sebenarnya 2 tadi mikrofonnya cukup decent lah. Cuma kalau dibandingin Samsung dipakai di pinggir jalan banget gitu masih jauh. Lanjut ya. Lanjut. Ada apa lagi kita? Kita ke Samsung lagi. Oh, ini Buds 3 FE. Buds 3 FE. Oke. Kita lihat kalau dari Fernanda gimana? Menurut gue sih nggak sebright yang Buds 3 Pro-nya ya. Jelas enggak. Nah, tonally aman-aman aja dan bisa di custom EQ nggak kayak yang Buds Core-nya di HP non Samsungnya. Terus mikrofonnya memang di bawah Buds 3 Pro. Tapi kalau emang pengen cari yang bentuk tangkai dan satu ekosistem sama Samsung, ya ini masih decent aja lah. Nah, kalau gua ngeliatnya lucu. Apa? Kayak Samsung itu ngegabungin antara apa yang bisa di Buds 3 Pro, tapi pakai drivernya Buds FE. Oh, yang Buds Core? FE. Oh, Buds FE yang lama. Oh, okay. FE yang lama. Enggak, Buds Core enggak lah, beda. Ya. Beda Buds sama FE. Kayak pakai ini yang FE. Nah, ada yang gue miss. Apa tuh? Di FE karena bentuknya kacang dan ada ininya, ada karetnya. Ini enak buat traveling. Nah, di situ tiba-tiba buat traveling ya bye-bye jatuh gitu, hati-hati jatuh. Tapi karena dia ngambil kemampuannya Buds 3 Pro walaupun mungkin nggak full ya, itu kalau buat yang kerja nih suka conference call di mana-mana tuh bagus banget. Dia punya kemampuan yang mirip menurut gua. Kalau buat soal ngebuang belakang ya, kalau tonality dari mic-nya sih beda. Tapi kemampuan dia ngebuang belakang, ngebuang background noise. Itu sama Buds 3 Pro. Cuma suara mic-nya agak beda. Beda. Suara mic agak beda. Buds 3 Pro masih tetap ya beda. Kayak harga lah, Pak. Polish aja gitu. Lebih polish kalau itu. Sama sebetulnya hear-through-nya lumayan loh. Oh ya, transparansinya benar. Transparansinya lumayan, enggak sehebat Buds 3 Pro, enggak, tapi udah almost di situ gitu. Jadi kalau yang dicari itu kualitas suara, enggak sih, itu se-FE aja, enggak hebat-hebat amat. Oke, tapi enggak hebat-hebat kalau buat gue ya. Tapi kalau yang dicari itu transparansi sama mic buat nelpon ya, supaya belakangnya bersih banget, enggak ada gangguan macam-macam, bahkan sampai musik sampai azan hilang, ini juara. Buat kerja sih kalau buat gue sih itu. Yang penting lebih murah dari Buds 3 Pro lah. Iya. Jadi opsi harga di sejuta lah. Iya, semoga turun lagi ya soalnya Buds 3 Pro-nya agak dibanting ini harganya kalau tahun depan 1,1 gitu. Next kita punya apa nih? Next ada Sony. Ini Sony yang menurut gue juga masih decent kalau lu suka bentuk kacang. Dia ANC-nya tidak akan sama dengan yang kayak XM5 ataupun yang Buds Fit, nggak senyedot itu. Tapi fittingnya memang lumayan masuk dia. Jadi dari ceiling passive isolation-nya udah oke, tapi suaranya clarity-nya nggak kayak yang XM series atau Link Buds Fit. Jadi agak lebih warm lagi. Ini lebih warm lagi. Tapi yang jelas ya kalau ada orang mau kayak gini, keren aja gitu. Ini keren itu. Estetik transparan. Estetik. Hari gini kan kadang-kadang banyak yang nyarinya estetik ya. Nah ini estetik banget. Nggak kelihatan kayak brand China lah. Ya. Nah, beda. Terus kita ada yang baterainya cukup banyak. Oh, baterai panjang-panjang. Ini apa nih? Edifier Neo Dots. Neo Dots ini gue juga masih kurang suka, suaranya agak brightnya banyak, subbassnya banyak, tapi midrange-nya agak kurang. Tapi baterainya dari single earbuds-nya bisa berapa lama? Bisa 17 jam. Klaimnya. Bahaya banget 17 jam. Tapi bentuknya lihat. Bentuknya dia kayak tangkai tapi kayak lebar. Ya mungkin buat nyimpen. Agak bos-bos dikit gitu ya. Ya agak bos dikit, cuma karena mungkin ANC-nya enggak sekedap bos, mungkin ya dia bisa lebih awet aja sih. Itu aja sih ini baterai. Kalau kalian pengen on a single ininya ya. 17 ya. Gila.
I wonder, gue belum nyoba sih. Silakan dicoba. Edifier Belum nyoba. Kalau kita dicobain beneran, soalnya kemarin Buds 3 FE dapat ekstra tapi cuma dikit. Yang kaget tuh ntar Buds Core lah, ntar tuh lucu tuh Buds Core. Terus Edifier juga ngeluarin satu lagi Neo Buds Pro 3. Mikrofonnya juga bagus. Oh ini bagus juga ya? Ini juga bagus, noise reduction-nya oke, tapi sialnya nggak beda jauh sama Neo Buds Pro 2 sih. Suaranya? Suara, improvement aplikasi EQ-nya masih cuma 4. Ya 4. Jadi nggak susah ngikutin saingan yang lainnya lah saat ini. Terus ada lagi dari Soundcore. Soundcore lagi. Ini Soundcore Liberty 5. Oh. Ya dia specifically bilang emang buat bentuk tangkai. Ini salah satu ANC yang cukup oke di budget juta buat mengurangi suara kebisingan orang ngobrol. Jadi kalau misalnya di kafe mungkin banyak orang ngobrol, pengen dikurangi, bisa pakai ini. Mikrofonnya juga not bad, belum sekelas Samsung dan lain-lain, tapi udah makin bagus lah. Makin bagus. Liberty. Soundcore nih tetap satu pilihan yang apa ya, susah salahnya. Ya, dia udah punya marketnya sendiri lah. Iya, udah punya market sendiri. Jepang salah satu yang pecinta Soundcore banyak. Headphone, TWS. Ini apa nih? Terus ini Earphone Air Pro 4, bukan Plus, bukan I. Oke. Ya ini masih oke, masih decent, baterai juga 50 jam, APTX lossless. Kalau nggak mau nabung ke yang plusnya, ini juga bisa di bawah sejuta sekarang kayak 800, ya bisa tembus. Iya. Udah tergantung voucher bisa sampai 800-an. Jadi kalau mau ini masih decent, jadi dari 800 ke 1,4 kalau nggak salah yang plusnya, itu kan lumayan agak jauh lah ya. Jadi kalau mau hemat bisa ambil ini. Oke, ada apa lagi kita? Kemudian sebenarnya ada half in ear yang pilihan gue banget, gue suka banget itu ada Xiaomi Buds 5 bukan yang Pro. Tuh gitu gue bawa. Gue juga lupa bawa. Iya. Buds 5 itu mikrofonnya bagus. Dan menurut gue bisa menyaingi Xiaomi Buds 5 yang Pro-nya yang pakai karetnya. Jadi kalau lo nggak suka karet ear tips dan dentuman bassnya tetap enak, itu salah satu yang paling menarik di budget sejuta. Kalau dari gua cuma satu. Kalau lo bisa coba dulu. Jatuh nggak dari kuping? Ya, karena dia glossy licin gitu lah. Iya. Di gua jatuh. Iya. Di gua juga kalau udah kering. Hari pertama, gua hari pertama udah, ya bagus, ya jatuh, ya jatuh, ya udah deh. Nah, dia nggak konsisten aja fittingnya. Kalau ya pasti ya. Karena manusia kan nggak bisa dipastiin ukurannya mau berapa. Betul. Gitu. Next kita punya apa? Kita turun ya. Kita turun. Ini power bank ini enggak? Nanti ini ternyata gue lupa kayaknya di bawah sejuta. Oh itu 2 juta. Kita turun dari harganya bukan kualitas. Nah, bukan kualitas. Kualitas belum tentu. Ini apa nih? Ada yang tadinya sejuta. Nah, sekarang udah 600.000. Siapa? Soundcore. Oh, Soundcore. Liberty 4 NC. Oh. Jadi ini bagian-bagian turun harga aja kalau mau tetap beli. Karena udah murah banget ya. Tadinya dia cuma ada LDAC tapi masih bagus. ANC juga oke dan nggak sengebas yang Liberty 5-nya. Jadi ini bisa jadi opsi lah, 600.000 lumayan. Oke, kemudian yang butuh baterai lebih, ini ada Soundcore P41i. Powerbank pakai TWS. Powerbank ada TWS-nya ya. Ada kabelnya juga buat ngecas di sini. Ini inovasi yang menarik juga lah. Gini, dulu. Ini kan powerbank pakai TWS atau TWS pakai powerbank? TWS pakai powerbank. Ya, iya. Tapi baterainya ini karena case-nya gede dan sekaligus jadi powerbank 3000 mAh up to 192 jam. Dan yang mesti diingat, ini baterainya siapa? Baterai buat TWS ya. Iya kan? Baterai siapa? Ini kan Soundcore. Berarti baik. Angker. Emang tukang bikin powerbank dan kelasnya kelas atas powerbanknya. Tapi nggak tahu nih CCC apa enggak ya? CCC-nya katanya baru 2026 dipastikan semua CCC. Oh, oke, berarti ini mungkin belum. Ini ada kemungkinan kalau kalian bertanya dulu aja CCC apa? Emang mau ke China juga sih? Ya enggak kan. Lu aja baru balik dari China makanya banyak mikirin. Yang komen. Udah CCC belum bang? Udah CCC belum bang gitu. Lu baru balik dari China gimana? Kena nggak CCC? Enggak sih, enggak pernah dicek. Soalnya setahu gue kalau ya itu berlaku kalau lu terbangnya ini regional. Lokal. Penerbangan lokalnya. Kalau turis masuk ke Cina enggak, jarang kena gitu kayak kebetulan. Oke. Tapi kalau lokalnya kena. Jadi kalau terbang maksudnya dari mana ya? Dari Shenzhen lu ke Shanghai. Nah, itu kena tuh. Okay. Gitu. Dan ini ada indikator baterainya, suaranya ya masih
soundcore banget lah, masih ngebas. Soundcore banget ngebas. Tapi yang penting memang itu masalah daya tahan. Dan ingat itu baterainya Anker ya. Ya. Jadi itu baterainya powerbank mahal gitu. Betul. Pasti Powerbank kualitasnya berkelas. oke lah. Iya. Kemudian yang menjadi favorit gue, salah satu yang untuk sound quality-nya lu juga sempet WhatsApp gue bilang. Ini apa sih? Ini yang iya. Oh iya. Yang lu WhatsApp gue bilang gila. Angkat tangan gue. Gope. Angkat tangan kayak gini. Mending Gope. Gope itu harga tertingginya. Itu Kalau harga kalian tertingginya. tertinggi, kalau kalian dapat di Gope berarti voucher kalian kurang. Kemarin sempet 460 lah. Iya. Ada. Ini murah. Irfan Air Pro 4i. Apa ya? Dari karakter suara sih gue lebih suka. Jauh lebih suka ini. Yang dibanding yang 4 ya. Iya, bahkan dibanding yang Pro. Karena gue nggak cocok sama Pro 4. bassnya. Ya Pro 4. Gue nggak cocok sama bassnya. Di sini bassnya enak. Lebih gebuk dan agak lebih bright lagi sedikit sebenarnya. Jadi lebih spicy, lebih V-shape. Lebih seru. Lebih Iya. fun. Yang penting kalau buat gue ya kalau atasnya sih gue turunin. Cuman yang penting bassnya harus beres dulu nih bentuknya nih. Kalau bassnya udah bulatnya nggak dapet nggak enak gitu. Ini ada custom EQ, LDAC, ANC, transparency, paket lengkap lah. Ini LDAC only ya, nggak pakai FX ya? Ya nggak pakai. Ini nggak pakai FX. Jadi yang kalian buang tuh cuma FX-nya aja. Di nerf dikit. Ya, di nerf dikit di FX-nya. Memang nggak bisa loss. Ya udahlah, ada LDAC. Deket-deket aja HP-nya, biar nggak turun kualitasnya. Kan? Terus ini yang kalau suka neutral nggak terlalu banyak bass. Ini jarang biasanya yang berani agak-agak neutral gini. Tapi ini ada dari Moondrop Space Travel yang edisi kedua. Ya, ini buat normis. Normis. Kalau buat normis ngeliatnya ajaib apaan lagi nih gitu dari kan. luar angkasa. Iya. Ini dia emang nggak ada tutupnya. Jadi kalau mau beli tutup ada add-on segitu. Tapi tetap di kanan kirinya mesti di slide. Jadi ini tetap bolong walaupun nanti ada tutupnya. Boleh kali tutupnya include. Iya. Berdebu kali kalau taruh di meja. Berdebu katanya banyak gangguan ngecasnya itu. Iya kan kalau nggak ada titik tutupnya. tembaganya itu jadi kehalang debu atau kotoran gitu. Tapi ini cukup neutral, parametric EQ, super custom. Oh iya. Ya. Cuma kekurangannya baterainya 24 jam. Yang lain udah 50, udah 30 ke atas. 24. 24 ya not bad sih, tapi ya buat kalian yang suka karakternya kan. ya karakter neutral, nggak perlu di EQ, cukup neutral dah. Kita ada apa lagi nih? Ada Sony C510. C510. Ini ada terus ya. Ada terus nih. Karena gue gope dapet Sony gitu. Ada yang kayak gitu. Iya. Dan juga kalau gue sih bilangnya buat hijaber cocok. Karena ininya nggak gampang sensitif. Karena emang tombol ya? Tombol mesti ditekan. Nggak spesial amat, tapi ya tonalnya balance aja, warm, tapi nggak semegah semeriah kayak 4i tadi lah. Ya, oke. Decent balance aja. Yang penting kan kalau kalian pakainya apa? Sony. Gitu. Gampang ngejelasinnya. Soalnya kalau mau cari Bose nggak ada di harga segini, nggak ada. Jadi kalau ditanya orang, TWS lu apa? Sony. Gitu, ya kan? Yang mana nih? Aduh, WF series lah. Tapi nggak usah. Ya emang WF, TWS kan. Tapi nggak usah dijelasin C510. Siapa tahu dia mengiranya XM gitu kan. Ya udah. WF series lah pokoknya asik. Ya emang WF. Kalau bilang TWS WH series ada yang salah loh. Nah, itu headphone. Lanjut. Apalagi nih? Kita ke yang baru rilis soundcore lagi. Ini R60 INC. Ya, nyoba juga. Nah, ini R50 INC. tetap ngebas, Iya. tapi udah nggak sengebas parah kayak yang Ini R50 R60 ya? 60. R60i NC. Ya. Ini juga warnanya cakep-cakep, terus dia ada kayak gantungan gitu. Karena memang lifestyle di TikTok kayak banyak yang jual casing lucu-lucunya, gelang-gelang gitu. Ini banyak ya? Banyak. Ini banyak Di soalnya. R50i ya. Harusnya di R60i. Bentuknya sama nggak? Agak beda. Oh, agak beda. Kotaknya agak beda dia. Oh, kurang pintar, nggak kayak si Samsung pas bikin kayak gini kan? Sama. Jadi sama semua gitu. Iya. Iya. Sama. Ini agak beda sih. Jadi mungkin casingnya nggak muat kalau pakai yang R50i. Wah. Terus dia ada LDAC juga, multi point, custom EQ, ya review cukup lengkap lah kalau fitur. Lengkap. Ini cukup lengkap dan seingat gue ini salah satu yang lengkap banget buat kelas harga segini. Membuat kita bertanya-tanya itu ngapain mikirin yang lain lagi gitu. Ya, dia launchingnya 400 tapi kena voucher tuh 300. 300-an. Jadi kalau kalian carinya di 300-an, bahkan bisa 300-an kecil, ya. Itu tuh menarik. Lanjut. Apa tuh? 300 ribuan juga. Ini dari Huawei. Iya betul. Huawei FreeBuds SE4 ANC. Ada kotaknya. Cari kotak. Nah, itu dia ini. Ada, gue juga punya. Ya. Ini menurut gua soundstage-nya megah lumayan untuk 300 ribuan. Jujur, kaget. Gue sampai nanya satu ruangan di situ. Ini gue nggak salah dengar apa? Ya.
Begitu pasang, masa sih 300.000 kayak begini sound stagingnya? Sound stage-nya cakep dia. Bang, tiba-tiba lebar begini sih. Luasnya dapat. Mungkin tonalnya agak bright, di low midnya agak thin, tapi banyak angkatnya cuma dikit gitu. Jangan terlalu banyak berharap, 300.000 ya mau ngomong. Lu bisa dapat sound stage kayak gitu juga aneh sih sebetulnya. Lumayan oke. Bisa di custom EQ, jadi kalau lu ngerasa soundcore itu rata-rata terlalu ngebass, ya ini agak lebih rendah sedikit lah di bawahnya. Gue komplain sama dia tuh defaultnya. Tonal defaultnya. Tonal defaultnya gue komplain. Kalau by default soalnya musik lagu ya, suara cowok oke. Suara cewek berubah. Ya agak mid range-nya. Atasnya mid range-nya rusak, mid atasnya tuh agak rusak gitu. Agak keganggu. Buat gue kaget. Suara siapa ini musik? Ya agak kurang natural aja. Nggak natural. Di suara cewek, suara cowok rata-rata beres. Suara cowok bukan Michael Jackson ya, itu beda urusan ya. Tinggi kan? Ya tinggi. Suara cowok yang di mid itu kerasa, itu normal semuanya. Tapi staging loh. Luas, cakep. Terus pakai buat nonton film. Meriah. Bar. Bahkan gue nggak nemu ya, kalau buat gue ya nggak tahu kalau buat gue nggak nemu staging kayak gini 1 koma. Ya ada sih. Irfan, ada. Gitu, oh ya masih bisa lah. Cuma untuk under 1 juta. Under gope staging ajaib banget. Bagus. Staging. Tapi kekurangannya ada 2. Yang pertama aplikasinya tidak tersedia di Google Play Store. Ya pakai QR. Biasanya pakai QR kan. Cari dulu tuh aplikasinya. Gua kemarin sih browsing terus download APK-nya sendiri dari Huawei itu kan, website Huawei. Sama satu lagi tidak ada multi point. Ya ada multi point. Ya, jadi kalau kok nggak bisa connect laptop sih bang? Padahal lagi connect HP, dia nggak bisa connect dua-duanya karena emang nggak ada dual device connection ataupun multi point. Ya itu yang aneh sih, datang dari Huawei itu agak aneh. Sayang. Karena kan perusahaan connectivity harusnya. Harusnya bisa nyambung. Ya, harusnya bisa nyambung. Lu nggak tahu kan kalau punya mungkin lu nggak tahu kalau pakai laptop, tablet sama HP-nya Huawei dia bisa pindah-pindah kali. Oh iya. Belum coba. Itu dia belum coba makanya. Ya tapi jadinya kayak Samsung juga. Kayak Samsung. Nggak punya multi point. Iya nggak punya multi point. Ya kalau. Cuma pindahnya cepat banget. Ya auto switch. Iya auto switch. Antara 2 handphone lu nyari layar yang ini dia pindah, layar yang ini pindah. Ya mungkin ada itu ya. Tapi mungkin. Tapi kita nggak bisa ngetes. Multi point is in general ya. Iya. Kemarin nggak sempat ngetes sih. Kemudian ada apa lagi yang nih? Cukup rame itu ada Tozo Aerosound 3. Selalu ditanyain nih Tozo-nya. Tozo gimana bang? Dia soalnya launchingnya Januari 2025 nggak salah. Berarti ntar lagi harus ada gantinya. Ya itu udah kesusul sama yang lain soalnya kan. Iya. Soundcore dan kawan-kawan. Maksudnya dia sendiri harusnya ada gantinya udah. Tapi itu semua 2 telat munculnya. Kayak Q4. Iya gitu betul. Q3 Q4. Ini kan Q1 jadinya dia sepanjang sampai Agustus September tuh masih dimakan sama dia 6 bulan. Iya, 6 bulan 7 bulan. Jadinya ke dia semua tuh ininya. Mikrofonnya bagus. Mikrofonnya bagus ya. Mikrofon bagus, kekurangannya kalau ditaruh di casing ada lampu merah nyala gitu, orang agak kurang seneng aja sih ngelihatnya. Ada lampunya nyala gitu. Tapi tonalnya sangat V-shape. Bahasa banyak treble string. Ya, tapi banyak yang suka sih orang Indo. Iya, banyak yang suka kan. Dukces. Alternatifnya kalau nggak suka pakai karet eartips, Halvin Ear ada Tozo A3. Ini bentuk-bentuk AirPods yang non pro, tapi mikrofonnya juga decent, ada custom EQ yang bisa di share antar user juga. Semua Tozo lah. Jadi lu bikin EQ, gue bikin EQ, semua bikin EQ itu bisa saling sharing. Ya software itu ya, tapi pintar sih. Itu pintar. Ada networkingnya gitu. Iya, jadi kayak sosmed. Kayak sosmed ya. Bisa posting sosmed EQ. Ya, sosmed EQ benar. Kayak postingan threads gitu loh. Jadi orang bisa ini kalau buat EQ gue nih, ini biar tambah bright misalnya gitu, bisa posting. Iya padahal kan cuma tabel doang itu sebetulnya. Tapi pintar sih, pintar. Kenapa yang lain gak kepikiran ya? Nah, itu. Menurut gue user generated penting sih, karena nggak mesti content creator aja yang punya EQ harusnya. Semua bisa bikin, karena preferensi orang bisa beda-beda. Yes. Gitu. Kemudian ada QCY, gue lihat di situ. QCY ada. QCY. Pernah nyoba? Ya itu ANC-nya oke juga tuh. Lumayan oke ya. Lumayan oke. QCY apa ya? QCY Buds ANC atau? Gue pun lupa namanya apa itu. HT15 gue juga lupa. Saking banyaknya. Nanti ditunjukin di layar ya. Ini ANC-nya not bad dan dia punya setiap mode itu kayak ada bisa digeser levelnya 3, 1, 2, 3 tingkat ke depannya. Jadi cakep, unik. Ada lagi apa? Ya yang rame itu
Nah itu yang lu Ini pegang. 200-an ya? 200 ribuan, 300 lah. 200 ribuan. Ya mungkin bisa 290. Ini sih gue konsisten dapat 200-an terus nih. Oh, oke. Kalau gue ya, di gue dapat konsisten 200-an terus. Sangat ramai. Terserah deh dia bilang mau di harga berapa. TWS tergoreng ramai ini. Tergoreng paling ramai nih dari Juni ramai terus sampai sekarang. Baseus apa? BP1 Pro. Ya. BP1 Pro ya, BP1 Pro. Gue nyebutnya Basus lagi. Sunda. Basus. Sunda teh ya, Tapi Basus. di Cina bilang Basus. Iya Basus. Basus. Nah, ada yang bilang ada yang katanya kan dia ngomong katanya kenapa namanya itu base US. Oh, base US. Iya. Jadi Sunda Basus. Itu punya kodek LDAC. Iya. Mikrofon juga not bad. ANC-nya juga lumayan. EQ ada. EQ ada, tapi iya. dia suaranya jadi berubah banget, sama volumenya turun banget. Jadi Betul. Malah bagusan default kalau menurut gue sih. Sama bagusan default. Ini lumayan oke kok. Oke. Lumayan oke. Bagus. Dengan harganya ya. Dengan harganya teknikal yang dikasih udah lumayan lengkap. Semua ada. Ini gue nggak tahu nih, barusan gue ngeliat itu nggak sih yang headphone barunya Baseus yang itu. Belum lagi. Yang Sound by Bose. Oh, Sound by Bose ada. Ya, di sini ada di Taobao. Iya. Itu kan baru masuk global sekarang. Ya. Yang Sound by Bose. Semoga begini-begini ntar ada Sound by Bose-nya juga. Nah, ada tapinya Pak. Kalau itu Kenapa? Lisensinya jadi tinggi. Oh jadi iya, harganya akan naik. Iya. Jadi naik. kayak nanggung-nanggung. Mungkin orang ngiranya Basis brand murah walaupun ada Sound by Bose-nya. Mending gue beli Edifier. Nah, bisa juga. Suka ada yang kayak begitu. Mari kita lihat bagaimana cara dia menanggulangi ini. Apakah bisa kita lihat. Soalnya yang udah kerja sama tuh baru dia, setahu gue ya. Kalau dari ini ya, kalau dari brand TWS, dari brand headphone baru dia. Terakhir ada lagi yang lain? Dari gue nggak ada sih. Sementara itu dulu dari kita kayaknya ya. Kalau misalnya kalian ada pilihan lain, dan kami yakin kalian pasti ada yang punya pilihan lain. Ya. Gitu. Banyak sih, cuma gue juga nggak dapat sampel ya. Kayak apa tuh? Kayak mungkin Nothing. Oh iya, Nothing sama CMF. Ya, terus Realme itu gue juga belum pernah dapat. Realme ada nggak sih kita? Nggak ada. Infinix ada kita. Ini juga Infinix bukan, enggak Infinix juga. Kalau nggak salah ini dari luar, bukan dari sini. Oh, belum masuk ya? Belum masuk kalau nggak salah. Oke. Belum lah, sebentar lagi. Harusnya sih pasar ini akan tambah seru lagi tahun depan ya, 2026. Harusnya mulai banyak inovasi-inovasi keren. Terutama karena produsen-produsen TWS tahu bahwa kalau beli HP itu mahal tahun depan. Karena memori sama storage kan naik. Oh iya, SSD. Hampir 2 kali lipat. Itu akan kena semua yang ada memorinya. Ini kan enggak. Hopefully. Siapa tahu kalian mau upgrade tahun depan ini, bukan handphonenya, tunggu harga turun lagi, bisa jadi gitu kan. Oke, kalau gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada pilihan sendiri, tulis di kolom komentar. Jangan protes, tambahin aja kekayaan dari apa yang ditawarkan dalam video yang satu ini. Oke, kalau gitu jangan lupa kita juga ada banyak ini rekomendasi akhir tahun 2025, ada buat smartphone, ada smartband, smartwatch, ada juga buat laptop, dan ada banyak lagi. Dicek-cek aja di Jagat. Gimana? Buat laptop kan? Oh iya, laptop benar. Tapi yang ini nggak masuk sih. Nggak masuk. Parah. Lah kalau ini mah beli aja gitu, nggak usah ditunjukin yang ini gitu kan. Emang lu punya opsi lain kalau buat ginian kan nggak ada. Ya kalau pakainya Mac, ya beli Mac gitu. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di rekomendasi akhir tahun 2025 berikutnya. See ya.